Orang dari sana di sini pacaran. Oh iya, dilarang berpacaran dalam. Atau yang asikan yang masih banyak jadi Dilarang tidur sudah ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya positif keyakinan kelas 11 ATK. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, dilarang bolos. Ketiga, meningkatkan sikap saling menghormati. Keempat, tidak menggunakan HP saat pembelajaran dimulai. Melaksanakan disiplin dalam kelas. Yang keenam, wajib memperhatikan pelajaran dalam kelas. Yang keenam, dilarang tidur dalam kelas. Yang ketujuh, dilarang merokok dalam kelas. Yang kesembilan, dilarang berpacaran dalam kelas. 10, wajib mengerjakan seragam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan keyakinan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menjalankan tiket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Minum air. Keempat, bertanggung jawab. Menghargai pendapat, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Yang ketujuh, tiap siswa harus menjaga nama baik sekolah. Yang kedelapan, menjaga kesehatan. Yang kesembilan, tidak boleh bolos. Dan yang kesepuluh, menjalankan tugas tepat waktu. Dan demikianlah diskusi kami dari kelompok 2. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan keyakinan kelas. Yang pertama, jangan bolos. Yang kedua, terhindari aturan. Tiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, belajar di sekolah lain. Yang keenam, sholat tepat waktu. Yang ketujuh, melaksanakan tiket tepat waktu. Yang kedelapan, hadir tepat waktu. Yang ke-9, berpakaian rapi setiap hari. Yang ke-10, jangan merokok di kelas. Sekian dari kelompok 3, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang disepakati bersama kelas 11 ATP. Yang pertama, hadir tepat waktu. 2, mengucapkan salam ketika masuk kelas. 3, sholat tepat waktu. 4, bertanggung jawab. 5, menjaga kebersihan. 6, wajib memperhatikan pelajaran dalam kelas. 7, membantu sesama lain. 8, melaksanakan tiket dalam kelas. 9, mengerjakan tugas tepat waktu. 10, berpakaian rapi sesuai hari. Demikianlah kesepakatan kelas yang disepakati bersama kelas 11 ATP. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas yang disusun bersama Pak Idris adalah keyakinan kelas dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentang keyakinan kelas yang disusun bersama Pak Idris adalah keyakinan kelas memiliki dampak positif pada perkembangan kecerdasan emosional siswa, membangun rasa percaya diri, dan mengatasi rasa takut akan kegagalan. Tentang keyakinan kelas yang disusun bersama Pak Idris adalah keyakinan kelas memerlukan perubahan mindset siswa dari motivasi intrinsik ke motivasi intrinsik sehingga memerlukan waktu dan komitmen untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua selalu mengapresiasi nama budaya dan salam kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan dan
Di tempat ini untuk membahas tentang masalah budaya positif. Diseminasi modul 1-4 budaya positif. Agenda hari ini yaitu pembukaan, yang selanjutnya pemahaman konsep, yang ketiga refleksi, yang keempat penutup. Kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Kami kita baca bersama. Acara yang kedua ada pertanyaan pemantik. Setuju dengan tidak setuju pertanyaan yang 1-3. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak, nomor 1. Ya, yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tergantung pendapat. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak? Ya, baik. Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya bisa setuju itu. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, kalau masalah membacanya saya sepakat, tapi kalau masalah membersihkan halaman sekolah saya tidak sepakat. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sepakat. Iya, saya Pak. Pertanyaan pemantik, jawabannya setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya setuju dan sangat setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, memang ini betul, saya setuju. Tetapi untuk lingkungan kita, untuk di sekolah kita, mungkin poin kedua ini tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentang disiplin anak kalau hukumannya hanya itu. Jadi saya mungkin sependapat dengan Pak Ula, masih pertanyakan ini antara setuju dan tidak setuju. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memang apapun itu, selagi sekolah mampu, kita harus memberikan reward kepada anak karena memang itu dapat meningkatkan motivasi dia baik dalam belajar maupun dalam hal-hal yang positif lainnya. Jadi intinya setuju. Terima kasih. Ya, dan juga mudah-mudahan kita bahas 6 poin ke atas, mudah-mudahan masih ada yang pertama atau masih ada yang berubah. Yang kita masuk poin pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ini perubahan paradigma. Kami karena cuma di sini sedikit, yang berbagi saja pengetahuan dengan Paula. Gitu ya, sampai kami bilang ini. Apa? A dan B, Anda dan teman Anda, sobek seperti kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu dengan segala daya. Buatlah sebuah kempalan. Si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Maksudnya sedang buka. Apa kira-kira yang kamu menghardik, merayu, menyuap? Kasih begini semua tangan tak? Tidak, kasih begini tangan tak? Kan di kepala itu kan? Kasih begini tangan tak? Kalau saya bilang satu dibuka, saya bilang bisa. Cara saya, teknik saya, bagaimana caranya supaya kamu bisa ya, kan saat ini kamu mengepalkan ini. Saya punya game untuk kamu. Kalau saya bilang satu dibuka kepala tangannya. Kalau saya bilang dua, ditutup. Oke, coba saya tes. Coba saya tes ya. Satu. Ya. Oke. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ya. Kamu bisa buka seperti. Kamu bisa balikkan kalau tanganmu seperti ini. Terus kalau saya bilang tiga, itu buka dua-dua. Saya bilang satu, terserah yang mana mau dibuka. Terus dua dibalik begini, ya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Aduh, kayaknya butuh perjuangan ini. Bapak. Oke lah. Nah, itu. Oke lah, kamu begini. Bapak pegang dulu sampai ini. Pegangnya begini ya, pegangnya begini. Ya. Terus saya tahu apa yang dinasihatkan. Saya bisa tebak apa yang kamu nasihatkan dalam tulisan ini. Ya. Yang kamu nasihatkan dalam tulisan ini yaitu catatan nama si orang kekasih. Ya, baik. Saya mau menjawab sedikit apa yang saya tahu tentang titik 1 dengan titik 2. Apa yang terjadi? Ya, kalau pertanyaan apa yang terjadi untuk membuka suatu kepala tangan itu ya sangat sulit ya untuk saya pribadi. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, kalau yang memegang kendali itu seorang yang mengembalikan tangan, Pak. Yang mengembalikan tangannya itu yang memegang kendali ini menurut saya. Terus kontrolnya itu yang bagian B, yang apa? Yang B-nya. Kenapa saya bilang kontrolnya? Karena saya yang membuat agar bagian A membuka kepala tangannya. Gitu Pak, itu saja. Tambahan paradigma tentang dari kontrol yang pertama, dulu sebelum mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini kan terjadi karena guru sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Terkontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua pemat positif efektif dan bermanfaat. Pematang positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dia adalah untuk usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk mengontrol rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang selanjutnya,
Industri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematangkan karakter. Mengkritik rasa bersalah untuk mengontrol boleh menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menguatkan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Menurutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun umur tersebut hal-hal tertentu. Ada pun yang dilakukan dapat diterima selama dalam sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dan selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama itu stimulus respon realitas, yaitu kebutuhan kita semua, dan terkontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama. Diberi kontrol, tidak semua memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan terkontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yang bisa mengontrol orang lain. Terkontrol Anda bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru. Model pembelajaran menantang atau selanjutnya terkontrol, model pemikiran menang-menang. Dan selanjutnya kita masuk makna kata disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin menjadi membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin tidak berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan keutamaan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna disiplin, kebanyakan orang akan mengubah kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita lanjut. Menurut Adat Dewantara menyatakan bahwa mencapaian kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah kita sadari disiplin diri yang memiliki motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendiskusikan kita atau motivasi internal karena berdasarkan dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya di sini kita mulai dari kita sendiri supaya kita merdeka. Merdeka. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mudah yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan. Konsep 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada di sini untuk menghindari ketidaknyamanan setiap hukuman. Yang sering muncul pertanyaan apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, itu motivasi eksternal atau dari luar. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Yang selanjutnya juga yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini kan motivasi perilaku manusia menurut yang konsep. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau ini hukuman. Ini adalah tindakan rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi itu bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam guna berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Ini pengertian merdeka menurut PHB Dewantara. Merdeka artinya sini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cara untuk memerintah diri sendiri. Di sini. Jadi kesimpulan di sini merdeka berarti kita mulai dari diri kita masing-masing, harus bisa memerintah diri kita sendiri. Kita lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi kulit untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mencatatkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpihak tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperkuat orang lain. Menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman ia menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bu Irma ini Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Tidak, karena Iva tidak memperhatikan gurunya saat menjelaskan pelajarannya. Terus yang kedua, mengapa menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Saya tidak setuju dengan perbuatan Pak Seno yang menunjuk hidung Iva. Saya rasa itu perbuatan Pak Seno menunjuk hidung Iva tidak seharusnya seperti itu, karena siswa yang bernama Iva pasti akan merasa malu diperlakukan seperti itu oleh Pak Seno. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, kalau saya tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Karena kenapa? Mungkin seorang Iva ini dia tidak kurang menyukai tentang matematika ya, pelajaran matematika. Dan anak-anak kita tidak bisa paksakan ya, menurut guru-guru saat ini, guru-guru merdeka, kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk menyukai salah satu materi yang tidak disukai oleh anak-anaknya. Terus, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, saya mengambil keputusan sini itu sebuah hukuman ya. Kenapa saya katakan sebuah hukuman? Karena Pak Seno memberikan hukuman berdiri di depan, ya. Pak Seno ada ya, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Oke. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar
sejumlah uang, mempercayai kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menembus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya memperbaiki diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menembus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Restitusi memperbaiki hubungan adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukannya. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri setelah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menembus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompoknya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk memilih proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memang menilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kalau berbuat salah. Jadi kalau kita kemudian anak-anak membahas tentang masalah restitusi, yang ada masalah yang anak-anak yang kita harus tanyakan pertama, tidak apa kalau berbuat salah. Jangan dirasa pertanyaan yang mungkin di atas pertanyaan. Kita lanjut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya bagi orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain. Lanjut, restitusi diri
adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi ini, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi kita harus pandai sih mengomentari diri sendiri baru mengomentari orang lain. Menurut William Gansel menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Dan kedua, restitusi fokus pada karakter kedudukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kami lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kami lakukan besok. Kalau kami bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka dengan apa yang kami lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan atau menjadi sebuah momen yang baik? Tentu saja bisa. Ia bisa menjaga kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini masih melakukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid coba dan murid benar-benar yang banyak. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari diri sendiri. Bagaimana kamu akan berubah? Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika ada berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kita lanjut motivasi dari dalam diri intrinsic. Kita lanjut lagi. Coba perhatikan di atas tugas adalah hanya menyebutkan warna. Hitam, merah, hijau,
kuning, biru, coklat, hijau, merah. Sebutkan warnanya. Jangan baca warnanya. Warna itu ya, warnanya. Jangan katanya. Merah, biru, kuning. Merah. Biru, merah, kuning, hijau, biru. hijau, hitam, coklat, merah, biru, coklat, hitam, kuning, hijau, merah, Hijau, kuning. biru, kuning, hijau, kuning, Hitam. hitam, coklat kayaknya. Biru, coklat, kuning. Debat warna pilih cepat, kita lanjut ke masukan dari ke atas. Ini adalah keyakinan kelas, terutama lewat wali kelas. Karena kita boleh merdeka berdasarkan keyakinan kelas, terutama kelas 10. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Pak Jalan jauh di atas. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 garis miring motor? Dijawab ini Pak, karena helm kita alat perlindungan diri pada saat berkendaraan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini sebenarnya bukan peraturan ya, tapi dalam mendisiplinkan hidup sehat ini suatu kewajiban ini, ya, tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu termasuk APD juga, alat pelindung diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena dari situlah kita bisa melatih kedisiplinan, terutama disiplin waktu. Nah, itu saja. Pembentukan keyakinan sebuah kelas itu berdasarkan kalau kita buat keyakinan kelas penting. Di sini bahasannya masuk di situ modul karena ada di pelatihan budaya positif di TBM. Keyakinan kelas bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan selanjutnya keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, tersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini di atas persyaratan keyakinan kelas. Dari dua gambar di atas ini mungkin ada yang tahu mana ya keyakinan kelas.
yang sebenarnya mana yang bukan keyakinan kelas. Langsung saja karena yang di sini kesepakatan kelas, karena keyakinan kelas di situ kalau kita menyusun keyakinan kelas tidak ada kata negatif, kayak jangan tidak. Yang di kolom di sini ada, di sini tidak. Yang di bawah ada, berarti ini yang kolom ini yang kayak tentukan yang kayak contoh keyakinan kelas. Yang di sini kita lanjut. Contoh keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1 yang tadi muncul pertanyaan di situ. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang selanjutnya contoh keyakinan kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat. Yang kerjasama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Coba. Perhatikan ini, keyakinan kelas sudah buat di kelas 11 ATP. Jadi caranya awal membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah
Yang ke-9 berpakaian rapi setiap hari. Yang ke-10 jangan sekian dari Dr. Tigar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan telah disepakati bersama kelas demikianlah kesepakatan kelas yang disepakati bersama kelas dan dapat efek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh pengakuan asosiasi dan kebajikan. Itu pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat ini menolong murid baru di kelas kita. Coba Bapak Ibu lihat di atas ini mana yang konsekuensi. Catat saja di situ mana hukuman, konsekuensi. Tidak bisa, saya tidak bisa. Tindakan guru membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Oh, hukuman. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat harian di sekolah, itu konsekuensi. Sepakat? Sepakat. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukumannya? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukumannya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja
di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu konsekuensi. Terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Hukuman itu. Biar nih. Tak baca. Hukuman bentuk hukuman bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan atau melanggar hukuman atau aturan. Konsekuensi hasil atau akibat alam dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penulis yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Ada 5
kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan pengendalian dosen dan contoh penerapannya.
itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini guru bertindak seolah-olah menghukum siswa, ya seperti itu. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi saya, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru seakan-akan menganggap bahwa siswa atau anak tersebut sebagai teman. Terus yang kedua, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ketika anaknya melakukan sesuatu yang bagus atau ada perubahan, maka anak tersebut diberikan tanggapan atau bintang atau prestasi baik, gitu ya. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi pernyataannya di sini guru mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dari video tadi siswa terlambat. Jadi guru menyatakan kalimat tersebut. Dan di sini siapa yang mengatakannya? Jadi guru di sini bertindak sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Guru. Sudah Pak. Nah itu kita di konsep keenam segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertanyaan yang sering muncul yang kita lakukan dulu kalau kita mendapatkan anak-anak bermasalah itu stabilitas identitas. Yang pertanyaan yang pertama itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Yang pertanyaan kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita lanjut validasi tindakan yang salah. Yang pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa memang melakukan itu. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Ini contoh pertama. Bagus kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu mau menjadi orang seperti apa? Oke, baiklah seperti itu. Sekarang kamu ini bergerak ke kelas bersama saudara. Jadi contoh tadi di atas yang barusan saya putar yaitu tentang keyakinan kelas. Inilah tugas kita sebagai wali kelas dan guru BK ke depan. Apabila ada bermasalah, ini contoh-contoh pertanyaan yang kita langsung menghakimi. Apalagi tahun ajaran 2024-2025 kita sudah resmi kurikulum nasional kurikulum merdeka, berarti kalau ada permasalahan anak-anak kita langsung menggunakan atau bertanya sesuai dengan sertifikat institusi. Ini tugas kita sebagai wali kelas ke depan. Jangan langsung kita menghukum anak-anak tanpa ada para penyebabnya. Dari paparan materi yang sudah dipresentasikan oleh Pak Idris, saya melihat banyak sekali hal-hal yang hal-hal yang menarik begitu, hal-hal yang baru saya temukan pada saat saya ada di forum ini. Contohnya tentang segitiga restitusi dan kemudian posisi kontrol guru dan terkhususnya soal keyakinan kelas tadi. Mungkin itu saja jawaban saya. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari konsep ini. Jadi setelah saya mempelajari konsep ini, saya jadi wawasan saya tentang wali kelas jadi bertambah, apalagi yang dipaparkan oleh Pak Idris tadi. Kemudian yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Mungkin yang menarik bagi saya adalah posisi ini, keyakinan kelas mungkin. Ya Pak Idris, kalau bagi saya. Kemudian yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Jadi jelas tadi yang saya katakan bahwa baru kali ini saya mendapatkan konsep atau materi yang seperti ini. Jadi saya belum sama sekali menerapkan apa-apa yang tadi yang dibahas oleh Pak Idris atau dipaparkan. Jadi setelah saya melihat ini, insya Allah kedepannya saya
bisa menerapkan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Idris tadi. Oke, sekian dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai refleksi, yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia yang keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jadi selama mempelajari modul yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa perubahan yang akan ke depan bisa dilakukan, terutama dalam pemasangan posisi kontrol guru ketika menghadapi siswa, misalnya siswa yang keadaan sering terlambat ataupun sering melakukan pelanggaran, maka kita harus berada posisi pengontrolan diri. Jadi bagaimana cara kita melakukan tanpa harus menghakimi secara langsung? Ada beberapa teori yang telah dipaparkan tadi dengan memberikan pemahaman-pemahaman ataupun memberikan motivasi-motivasi agar seorang guru bisa mengontrol diri dalam memberikan motivasi belajar agar anak tersebut bisa ada perubahan untuk kedepannya. Terus yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari konsep ini? Jadi ada beberapa perubahan yang saya dapatkan dan saya cerna di dalam materi yang dipaparkan mengenai budaya positif di kelas maupun sekolah. Jadi mengenai budaya positif ada beberapa budaya yang mesti kita terapkan. Yang pertama adalah mengenai penguasaan kelas. Jadi di mana setiap pertemuan kita memang seorang guru harus menciptakan suasana kelas secara baik, supaya ketika ada di posisi siswa keadaan jenuh, maka itu yang harus kita kontrol. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi yang mana? Posisi apa yang Anda pakai? Jadi ada beberapa posisi kontrol tadi yang telah dipaparkan dalam materi, yaitu yang pertama sebagai seorang manajer, karena dia sebagai pengontrol, mengontrol di mana setiap siswa merupakan sebuah anggota, Jadi bisa dikatakan yang wajib kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Terus yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jadi setelah mempelajari modul ini, tahapan mana yang saya akan lakukan atau saya praktekkan, yaitu dengan
sanksi-sanksi yang dapat menyinggung perasaan anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.